Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, izin. Alhamdulillah kita sudah di depan kedua ya, di tahapan yang dimana Bapak Ibu di sini akan mengisi pretest terlebih dahulu nih sebelum sebelum ada Zoom ini. Maka dari itu Bapak Ibu apakah sudah mengerjakan pretestnya? Saya harapkan sudah semua ya untuk mengerjakan pretest. Karena kan itu akan berkaitan dengan nanti di penilaian untuk seleksi selanjutnya gitu kan. Sudah Mas, Alhamdulillah. Kalau gitu kita langsung sapa ke narasumber kita ya, Bapak Ibu. Bapak Muhammad Rizaldi apa sudah tergabung dengan kita? Sudah ada Mas Okta hadir. Oh, ya, kalau gitu. Kalau begitu saya ya persilakan untuk memandu Zoom ini, Oke, baik. Bapak Rizaldi. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas Mukta atas Ya, pembukaannya. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Kabarnya semuanya akhirnya kita ketemu lagi ya setelah 1 minggu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, hingga kita masih bisa belajar lagi nih, mengulik-ngulik tentang branding ya. Setelah minggu kemarin kita cukup membahas panjang ya, ramai banget kemarin bisa sampai jam setengah 10-an. Sekarang kita bahas-bahas lagi nih lebih lanjut. Yang udah ada absen nih, ada eh, Pak Sahari atau Bu Sahari nih ya, absen dulu dari Makassar. Wah, hadir. Yang lain-lainnya boleh nih dia pada dulu asal domisili mana nih Bapak Ibu semuanya, siapa tahu gitu ya, ada yang ternyata ada yang satu domisili atau yang gimana, bisa nanti saling ngobrol-ngobrol lagi ini lebih intens gitu semuanya. Baik, ini saya izin langsung sambil share screen aja ya Bapak Ibu semuanya. Sebentar ya. Oke. Nah, oke. Ya, oke. Oke, baik. Eh, sebentar. Baik, apa sudah terlihat slide dari saya? Sudah ya. Oke, oke, sebentar ya. Cek. Oke, sip. Oke, nah kita sambil mulai aja. Nah, pada pertemuan minggu kedua kali ini apa sih yang akan kita bahas? Judulnya pada pertemuan kedua kali ini adalah mengembangkan strategi branding yang efektif gitu. Kayaknya ini udah mulai mulai lebih dalam lagi nih. Kemarin kan kita ini masih masih permukaannya ya. Kemarin kita masih permukaannya, kita sekarang udah mulai masuk lagi ke dalamnya. Nah, bakal ngebahas apa aja sih. Nah, ini saya mungkin perkenalan diri lagi. Takutnya minggu kemarin ada yang belum ketemu saya dan sekarang baru ketemu saya. Nama saya Rizaldi. Domisili saya di Bandung pada saat ini. Sebentar. Nah, sebenarnya saya di Bandung. Saat ini saya sebagai brand owner juga, selain di brand advisor sebagai Katalis, saya juga brand owner juga di salah satu brand namanya Scouten ID, sebuah brand fashion, dan juga ada lagi ngegarap juga ada brand baju anak juga namanya Dua Dadu. Jadi kita di sini sama-sama belajar nih gimana sih caranya membranding itu seperti apa. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mampu memahami dan mengembangkan strategi branding yang efektif
Lalu dia mempelajari cara menentukan target audiens dan memahami kebutuhan mereka, dan lalu dia mampu memilih saluran komunikasi yang tepat. Nah, kita review-review lagi dikit lah ya, yang buat yang minggu lalu nih, untuk menghangatkan lagi Bapak Ibu semuanya, ngomongnya tentang brand, branding, apa sih itu, apa sih bedanya bisnis, brand, branding, sales, apapun itulah bentuk namanya. Kalau disingkat gitu ya, brand itu adalah nama plus makna gitu. Apa sih maksudnya nama plus makna? Jadi brand itu adalah ketika kita ngomongin singkatnya gitu ya, kita ngomongin misalnya iPhone gitu. Misalnya ngomongin tentang iPhone, wah iPhone misalnya ini HP yang canggih gitu, maknanya ada muncul gitu. Ketika ngomongin misalnya apa ya, Kopiko, ngomongin tentang misalnya Kopiko, oh Kopiko itu adalah permen kopi gitu, permen yang rasanya mirip kopi. Atau misalnya kita ngomongin misalnya Indomie gitu, mie instan yang udah melegenda lah, udah jadi top of mind-nya di Indonesia gitu ya, ngomongin tentang Indomie. Nah, itu adalah brand, nama adalah nama dan makna, dan ini pun tidak harus berupa produk, tidak harus berupa bisnis, bahkan dari kita melekat sendiri pun kita tuh adalah sebuah brand gitu. Misalnya ngomongin tentang Rizaldi gitu. Rizaldi adalah entrepreneur muda gitu. Jadi ketika disebut nama, orang-orang tuh akan mikir makna itu apa gitu. Apa yang ada di benak orang-orang ketika misalnya mendengar nama itu ataupun melihat nama tersebut gitu. Apa Nah, itu adalah namanya? brand Saya di tidak mana tahu apa nih sekarang itu anunya. branding itu adalah di mana branding adalah proses untuk mendeliverikan dari brand gitu. Jadi gimana sih caranya kita bisa menanamkan apa Hah? yang kita inginkan untuk diterapkan atau untuk dipikirkan ke orang-orang ini melalui proses branding gitu. Di mana apa sih bedanya bisnis dan branding ini? Kalau dari outputnya sendiri perbedaannya adalah kalau kita ngomongin bisnis tentu secara general, bisa secara general outputnya adalah profit kan dong ya, pasti Bapak Ibu semuanya ya. Kita ngomongin bisnis tujuannya apa? Tujuannya adalah profit. Tapi kalau kita ngomongin branding, ketika ngomongin branding, outputnya adalah loyalitas gitu. Di mana mungkin tahapan pertamanya adalah orang-orang jadi ingat. Ketika orang-orang jadi ingat, karena kan yang kemarin itu ya di dalam branding itu banyak banget ya kompleksnya. Ada isinya itu trust, untuk meningkatkan trust, meningkatkan value gitu dengan adanya branding. Ketika orang-orang sudah dapat nih, brandingnya udah dapat, ujung-ujungnya adalah output yang diharapkan perusahaan melakukan branding ini adalah loyalitas. Bagaimanapun juga misalnya kayak ibu-ibu nih, ibu-ibu ke misalnya ke supermarket, ke minimarket lagi cari buat cuci baju gitu ya, deterjen cuci baju kan tentu pasti banyak pilihan ya. Dari banyak pilihan itu mungkin pasti ibu-ibu ada menempatkan pilihan gitu. Misalnya gitu, contoh pilihan Bapak Ibu adalah Rinso gitu. Pilihannya Rinso. Pasti ibu akan terus misalnya ibu ketika ibu cocok dengan produk tersebut gitu ya, dan brandingnya dari iklan-iklan Rinso ini sekali kucek itu dapat gitu ya, nah itu langsung bisa ditangkap sama ibu-ibu dan ibu jadi mencoba untuk experience, mencoba untuk membeli gitu ya, pertama kali membeli, dan ketika misalnya oh ternyata emang cocok ya dengan produk tersebut, akhirnya muncullah repeat order, muncullah pemberian berulang hingga nanti akhir outputnya adalah loyalitas gitu. Jadi bisa dibedakan fungsi gitu ya dari branding tersebut adalah outputnya adalah loyalitas. Jadi emang apakah misalnya dengan kita melakukan branding otomatis sales kita naik gitu ya dengan kita lagi proses branding gitu. Belum tentu juga gitu karena proses branding adalah cukup berbeda dengan proses sales. Di mana branding ini membutuhkan konsisten gitu ya. Dari minggu kemarin juga kita sudah bahas brand ini adalah hal yang perlu konsisten dan tidak bisa langsung nih ketika Bapak Ibu coba sekali bikin nih langsung misalnya bikin logo atau misalnya bikin kemasan, apakah ini bisa langsung meningkatkan sales? Belum tentu. Jadi masih ada proses-proses panjang lagi untuk meningkatkan tadi loyalitas. Tapi in the end, ketika misalnya selesai loyalitas sudah ada, ketika loyalitas sudah dapat, banyak tentu ujung-ujungnya akan menaikkan profit juga pada akhirnya. Oke, kita masuk ya ke materi ini. Nah, ini ada nih, quick question nih. Boleh Bapak Ibu coba ditulis di kolom chat. Eh, Nomor berapa sih kira-kira yang harga jualnya bisa lebih mahal gitu? Ada yang satu, ada Signature Ice Sweet Tea judulnya.
Yang kedua ada es teh manis. Boleh dikomen Bapak Ibu semua, kira-kira mana nomor berapa yang sekiranya harga jualnya bisa lebih mahal? Boleh di komen Bapak Ibu. Boleh di komen mana nih yang kira-kiranya kalau ngelihat, oh ini kayaknya bakal lebih mahal nih harga jualnya. Boleh di komen. Apakah atau Ibu Salsa udah jawab nih satu gitu katanya. Boleh yang lain. Yang lain eh nah boleh. Nah, oke satu. Oke, satu ya. Yang kedua, roti nomor berapa yang akan Bapak Ibu gunakan kira-kira untuk jadi bingkisan gitu. Kayak Ibu mau ngasih nih ke rekanan gitu ya. Mau ngasih rekanan kira-kira bisa mau kasih yang mana gitu ya buat bingkisan, buat cenderamata gitu. Buat ini mau ngasih nih ke keluarga atau kira-kira mau yang mana. Nah, itu nanti, oh ini kesalahan nomor 2, PBR nomor 2, Holland Bakery. Oke, oke, kita next lagi ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah mana yang kira-kira yang akan Bapak Ibu pilih nih. Yang nomor 1, pilihan pertama adalah segmen target market ke seluruh usia gitu. Yang kedua adalah segmen target market hanya ke usia tertentu. Kira-kira mana nih ketika Bapak Ibu membuat bisnis, kira-kira mana yang akan Bapak Ibu pilih gitu. Apakah segmennya? Udah kita mau pokoknya kita bisa ke semua usia, ke semua gender, ke semua kalangan atau segmen target market yang hanya ke usia tertentu. Boleh di komen-komen Bapak Ibu. Bu Salsa atau 2, Bu Rahmawanti 1 nih katanya. Wah, ini ramai nih, ada perbedaan. Ada yang, oh ini kalau bisnis kita ini maunya udah kita tertentu atau ke seluruh usia. Boleh di komen. Nah, oke ya. Oke, udah ada beberapa yang komen ya. Oke, kita next lagi ya. Nah, semua pertanyaan di atas itu sebenarnya memiliki jenis yang sama, namun target marketnya berbeda gitu ya. Yang tadi mulai tadi gitu, misalnya kayak tadi es teh dengan es teh yang mungkin es teh biasa itu misalnya dijualnya ya di apa? Misalnya menjualnya itu di warung-warung biasa gitu. Tapi kalau tadi misalnya gitu, mulai dari namanya juga signature ice sweetie gitu ya, mungkin itu misalnya dijualnya bisa di kafe gitu atau bisa bisa di restoran atau harga jualnya pun jadi lebih lebih mahal, lebih beda gitu ya. Karena target marketnya berbeda gitu. Sama juga misalnya kayak tadi Sari Roti dan Holland Bakery, mungkin akan ada pilihannya, oh kayaknya kalau untuk cenderamata, kayaknya ini kita kasihnya Holland Bakery. Tapi kalau untuk kita makan langsung sehari-hari buat sarapan atau buat keluarga, pasti kita selalu pilihnya adalah Sari Roti gitu untuk pilihan keluarga buat disimpan di rumah untuk kita stok. Karena mungkin sama-sama roti, tapi mereka memiliki target market yang berbeda, function-nya berbeda lagi gitu. Nah, nanti sama-sama kita coba bedah gimana sih menentukan target market tersebut gitu. Nah, definisinya strategi branding adalah pendekatan sistematis untuk membangun, mengelola dan menguatkan citra dan identitas merek di mata konsumen. Jadi sebenarnya kita selalu udah mulai nih kemarin kita udah tahu cara branding itu apa. Sekarang kita ngebangun strateginya melalui segmentasi market gitu. Nah, kayak tadi ya, minggu kemarin Bapak Ibu juga sudah ditugaskan ya, kayak ingin dikenal sebagai apa sih dari tugas kemarin tuh gitu setelah profiling. Bapak Ibu menceritakan profil-profil perusahaannya, ingin ini kira-kira inginnya dikenal sebagai apa, dan minggu kedua ini kita akan lebih membahas tentang ini cara penyampaian pesan dari brand kita ini kira-kira seperti apa ya gitu. Bapak Ibu ingin misalnya ke anak-anak muda gitu ya, brandnya ingin dikenal sebagai anak muda. Gimana sih cara penyampaiannya ini untuk anak muda atau misalnya Bapak Ibu membuat kerajinan untuk misalnya kerajinan yang custom ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang suka seni gitu ya, yang suka nilai-nilai seni. Nah, gimana caranya Bapak Ibu bisa mencari orang tersebut dan juga bisa mendelivery apa yang Bapak Ibu inginkan gitu untuk bisa diterima oleh calon audiens Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi cari tahu dulu apa sih kebutuhan dari konsumen Bapak Ibu semuanya. Nah, ngomongin tentang kebutuhan, ini ada sebuah teori namanya kebutuhan Maslow, di mana Maslow ini adalah seorang psikologi, mungkin tahun 1900-an, dia membuat sebuah hierarki kebutuhan manusia itu sebenarnya ada apa aja sih, dimulai dari physiological needs, yang misalnya physiological needs ini tuh yang ngomongin tentang hal-hal yang penting lah ya, esensi sandang, pangan, papan gitu,
air, udara gitu. Lalu selanjutnya ada safety needs yang membutuhkan adalah keamanan, kesehatan, kestabilan, hingga ada yang paling akhir itu yang paling kerucut itu adalah self actualization, di mana kebutuhan untuk mencapai potensi pribadi yang maksimal, mengembangkan bakat unik, mengajar tujuan bermakna lah, atau sekarang misalnya ya aktualisasi diri gitu. Ini kira-kira bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan ke sana. Nah, ketika Bapak Ibu udah tahu nih, kira-kira Bapak Ibu tuh ingin menargetkan market itu selain fisiologi, ini kira-kira kemana ya? Karena apa? Nanti ini contohnya kayak gini Bapak Ibu semua. Tadi itu kayak kita ngomongin physiological needs, mungkin orang-orang butuh secara function, ya saya cuma butuh es teh manis aja gitu. Es teh manis mungkin bisa ditemukan di mana-mana gitu ya, di warung atau misalnya di tempat-tempat banyak pasti kita bisa menemukan es teh manis. Tapi ketika kita masuk nih ke signature iced tea gitu ya, mungkin tempatnya adalah di resto atau mungkin di hotel gitu ya, yang dimana membutuhkan social needs. Bapak Ibu tuh butuh gitu dari untuk apa, untuk bersosialisasi gitu ya dengan rekanan, hingga akhirnya Bapak Ibu harus membeli iced tea ini gitu. Sama halnya mungkin sepertinya air mineral gitu. Air mineral mungkin kalau di pinggir jalan biasa ya mungkin harganya standar 3.000 sampai 5.000. Ketika masuk ke resto atau ke hotel, apalagi kalau misalnya yang botolnya udah mulai botol kaca itu ya, kayak pasti ini harganya udah beda nih. Padahal kan mungkin dalamnya sama-sama aja gitu. Nah, itulah mungkin adanya perbedaan dari segmen market dan kebutuhannya lagi gitu. Sama juga nih misalnya ngomongin tentang tas. Ibu semuanya gitu kalau ngomongin tas ya fungsinya kadang tas ini adalah ya sebagai tempat penyimpanan barang aja gitu. Kita butuh physiological needs-nya ini untuk menyimpan barang gitu. Tapi ada juga momen dan ketika kita ngomongin fungsi, ya udah ini kan mungkin barang kita ya kita bisa jangkau dengan harga yang cukup terjangkau lah gitu. Baru misalnya naik lagi, oh aku kayaknya butuh fungsinya bukan sekedar fungsi, tapi butuh yang stylish juga nih, butuh yang agak nyeni, butuh yang agak-agak biar kekinian, tren. Barulah kita membeli tas yang mungkin harganya juga jadi lebih naik lagi gitu, karena kebutuhannya juga fungsinya beda. Ada lagi juga ini yang mungkin paling tinggi gitu ya, ketika misalnya kita membeli sebuah barang yang luxury gitu, karena mungkin bisa jadi ini kita untuk estimates, untuk sebuah pengakuan atau mungkin ya emang self actualization gitu, menandakan bahwa oh ini saya pakai misalnya gitu ya, contohnya Christian Dior ini yang harganya mungkin bisa belasan juta bahkan puluhan juta ini ya untuk oh ini bentuk-bentuk apresiasi diri, bentuk aktualisasi diri, bentuk pride gitu bahwa oh ya, saya ini harus menggunakan ini gitu untuk membuktikan bahwa diri saya itu seperti ini loh, pencapaian sudah sampai seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita perlu melakukan segmenting, targeting, positioning. Di mana segmenting ini terbagi nih Bapak Ibu semuanya jadi beberapa bagian lagi, di mana segmenting itu proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi Bapak Ibu semua nih, Bapak Ibu semua ya sebenarnya luar biasa banget sih ya pejuang usaha mikro ini tuh, kita juga harus sampai memikirkan secara selain operasional, secara marketing gitu. Harus bisa juga jadi seorang psikolog gitu ya kan, ini kan berbicara tentang psikologis gitu ya, tentang demografis. Demografisnya mungkin Bapak Ibu harus bisa menuliskan nih kira-kira market saya tuh usianya kira-kira orang berapa tahun sih gitu ya, apakah anak-anak, apakah orang tua, apakah remaja gitu ya. Misalnya Bapak Ibu jualnya makanan. Makanannya misalnya, contohnya kayak kemarin ayam geprek. Misalnya ayam geprek ini kira-kira usianya berapa ya gitu. Apakah anak kecil suka ayam geprek atau misalnya orang yang udah lansia gitu suka ayam geprek. Oh kayaknya ayam geprek ini sukanya ini orang-orang yang kantoran atau masih sekolahan deh gitu. Kayaknya ini masih yang sukanya makan-makan pedes banget. Oh, ini berarti usianya kira-kira 18 sampai 34. Jenis kelamin kayaknya dua-duanya bisa dapat deh. Nah, ngomongin pendapatan, oh kira-kira pendapatannya di range sekian deh gitu. Misalnya UMR sekian deh gitu. Psikografisnya kayak gimana sih untuk misalnya ayam geprek itu tuh? Apakah ya udah kayak mungkin marketnya adalah anak-anak kos gitu yang gaya hidupnya juga sederhana gitu, yang geografisnya juga mungkin di lokasi sekitar kita gitu. Lokasinya sekitar kita juga itu udah jadi sebuah geografis gitu. Bapak Ibu misalnya menjual tadi ayam gepreknya ada ya udah misalnya Bapak Ibu jualnya di lokasi Bapak Ibu semua
dengan Bapak Ibu menempatkan di lokasi Bapak Ibu, semuanya Bapak Ibu sudah melakukan segmenting geografis gitu sebenarnya itu. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan strategi, belum tentu bisa Bapak Ibu langsung bisa, oh saya mau ke seluruh Indonesia gitu. Oh ini kita coba lihat dulu nih mana yang paling potensial, mana market yang benar-benar bisa kita garap dan bisa kita pegang gitu. Kalau semakin luas jangkauan Bapak Ibu semuanya, walaupun misalnya online gitu ya, semakin luas juga, ya mungkin nantinya jadi cukup ribet juga gitu untuk mensegmentasikan kira-kira mana sih yang mau difokuskan gitu. Masuk lagi ke perilakunya gitu, kebiasaan belanjanya seperti apa. Berapa kali sih kalau misalnya makanan sarapan, oh kayaknya dia selalu sarapan deh setiap hari, setiap pagi gitu. Penggunaan produknya dia berapa lama, misalnya kayak baju, oh kira-kira ini dia eh, sepertinya orang-orang beli baju itu mungkin bisa 2 bulan sekali, atau kalau perempuan kayaknya bisa sebulan sekali deh gitu. Jadi nanti bisa jadi memberikan lanjutan seperti apa dari segmen yang sudah Bapak Ibu coba teliti lagi nih dari marketnya. Langsung selanjutnya masuk ke tahap targeting, di mana dari target ini menentukan target segmen pasar mana sih yang akan dijadikan sasaran pemasaran. Ketika segmennya udah dapat, oh ini gimana caranya kita menargetkan lagi si audiens ini gitu, si orang-orang yang akan jadi calon pembeli kita itu seperti apa. Dan selanjutnya positioning, menciptakan identitas produk yang jelas di benak atau pikiran konsumen. Kayak tadi kalau ya positioning yang pertama tuh, ya itu tadi brand sama dengan makna. Kita harus bisa menempelkan apa sih bisnis kita itu tuh di pikiran orang-orang. Jadi ketika muncul nama kita, ataupun visual kita, ataupun logo kita, ataupun bahkan ownernya sendiri gitu muncul, oh keingetnya ini gitu. Nah, pertanyaan mengapa kita perlu menentukan segmentasi market usaha kita gitu. Di mana kita bisa memahami pasar, pertama Bapak Ibu semuanya, dengan segmentasi membantu perusahaan memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen yang berbeda. Tentu kan orang-orang tuh butuhnya banyak banget ya, kita nggak mungkin bisa menyanggupi semua kebutuhan orang-orang, jadi kita pun coba mensegmentasikan saja gitu kebutuhan dari saking banyaknya manusia gitu ya. Lalu menyesuaikan strategi pemasaran. Dengan memenuhi segmentasi, perusahaan dapat menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi untuk setiap segmen secara lebih efektif gitu. Jadi Bapak Ibu nggak harus semua nih kita kita segmentasikan mau dari anak kecil, karena nanti cara berkomunikasinya pun beda gitu. Kita melakukan ke anak kecil, kita ke orang anak-anak muda gitu, ke orang dewasa, ataupun ke tetangga gitu segmentasi marketnya juga beda lagi gitu. Dan mengurangi resiko. Dengan fokuskan upaya pemasaran pada segmen yang lebih spesifik, perusahaan dapat mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan pemasaran. Nah, ada juga istilah niche market nih. Tadi kan ada juga ya kalau di pretest niche market. Di mana niche market ini adalah segmen pasar yang spesifik atau terbatas yang menjadi fokus perusahaan atau produsen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan tertentu. Nah, macam-macam kayak niche market itu kayak gimana? Misal nih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu jual pakaian, menjual pakaian baju pria gitu ya, misalnya baju pria. Baju pria apa nih? Dari sekian banyaknya pesaing-pesaing baju pria, Bapak Ibu melihat gitu, sepertinya ini yang bermain misal di marketnya yang big size nih. Misalnya big size. Jadi Bapak Ibu misalnya fokusnya ini adalah marketnya ke orang-orang yang big size. Karena kan jadi sebuah solusi juga ya. Sebuah solusi untuk orang-orang yang misalnya problemnya adalah orang-orang yang misalnya big size ini mau mencari baju di brand-brand biasa tuh kadang suka nggak ada nih misalnya si size-nya. Jadi Bapak Ibu muncullah gitu misalnya memberikan fokus kepada satu segmen itu untuk misalnya untuk yang big size. Nah, misalnya contohnya seperti itu, jadi butuhnya adanya niche market atau menyempitkan dari segmentasi yang ada di pasar gitu. Nah, contoh penerapan segmentasi market ini gitu selain tadi misalnya big size adalah misalnya Unlin. Misalnya ngomongin tentang Unlin, biasanya pasti Bapak Ibu ingatnya ya Unlin mungkin susu untuk orang tua gitu ya, susu untuk tulang lah gitu. Susu untuk tulang yang juga misalnya lebihnya mungkin market itu lebih ke orang tua yang udah mulai ada permasalahan dengan sendi-sendi gitu ya. Kita misalnya minumnya ke Unlin gitu. Dan juga mungkin misalnya Ultra Mimi Kids gitu. Ultra Mimi Kids, walaupun misalnya Ultra memiliki yang Ultra Milk yang biasanya,
Tapi Ultra Mini Kids ini mencoba untuk memberikan ceruk lagi segmentasi yang lebih spesifik gitu dengan membuat Ultra Mini Kids yang memang dikhususkannya ya untuk anak-anak gitu jadinya Ultra Mini Kids ini tuh. Nah, inilah salah satu bentuk penerapan segmentasi market gitu jadinya ketika kita bisa mengkerucutkan Bapak Ibu pun misalnya jadinya ketika misalnya mencari susu gitu ya, aduh aku lagi rasanya sendi untuk apa, untuk menghindari terjadinya penyakit sendi atau pengepuran kayak gitu biar tulangnya kuat, mungkin Bapak Ibu akan mencarinya Anlin gitu. Sama misalnya ibu-ibu juga nih, misalnya mencari anaknya susu gitu dari mungkin banyaknya pilihan-pilihan, salah satu opsinya ya ke Ultramini, karena Ultramini Kids langsung kelihatan, oh ini selain memang ukuran susunya juga desain kecil ya, ini pun dari visualnya juga ini untuk anak kecil, emang udah desain ini untuk anak kecil ya gitu. Jadi segmen market pun lebih, ah yaudah deh kalau misalnya untuk anak, ya udah kita belinya Ultra Mini Kids aja deh gitu. Nah, selanjutnya berbicara tadi ketika segmentasinya udah didapat nih Bapak Ibu semuanya, segmentasinya sudah didapat, misalnya kita mau ke anak kecil. Nah, saya ini coba membedah lagi dari Ultra Mini Kids ini gitu. Dengan segmentasi produknya anak-anak, tentu segmentasi audiensnya bisa jadi ke orang tua muda dong ya tentunya gitu. Ke orang tua muda, karena kan mungkin belum tentu anak-anak kecil juga bermain sosial media atau gimana, tetap aja yang jadi decision-nya adalah orang tuanya gitu. Kayak Bapak Ibu pun ketika misalnya membelikan baju anak kan tetap ya Bapak Ibu yang menjadi decision making untuk pengambil keputusan untuk yang membuat belanjanya gitu. Nah, dilihat dari sini, segmentasi produknya misalnya anak-anak, ya susu anak tadi ya, susu untuk anak. Eh, Orang tua muda yang punya anak kecil gitu. Dan dibuatlah apa visual-visualnya ini yang colorful, yang menggunakan model model anak dan juga model keluarga gitu. Karena biar kelihatan banget, oh ini keluarga, keluarga misalnya lagi ulang tahun, lagi ada kegiatan-kegiatan apa nih sama anak gitu, parenting-parenting. Dengan voice brand-nya yang kemarin kita bahas, ngomongin voice brand, dia Ultramini ini membahas konsisten, membahas tentang si kecil gitu, membahas tentang buah hati, membahas tentang anaknya. Baik itu misalnya membahas tentang cara parenting, mungkin ada kayak eh cara-cara oh ini bikin mangkok bisa kegiatan sama anak-anaknya, bikin mangkok dari tisu roll atau misalnya ini kayak ini juga ada kontennya si kecil lagi suka ngelempar barang. Jadinya ini Ultra Mini mencoba untuk mendekatkan audiensnya kepada para orang tua muda gitu, orang tua yang masih punya anak kecil gitu. Nah, ketika dari situ kan mereka bisa coba masuk nih, mereka coba masuknya ke orang tuanya dengan segmentasi yang tadi yang cukup sudah jelas tadi itu ya gitu, usianya mungkin sekitar dari 20-an sampai misalnya dari 30-an atau 24 sampai 34 yang masih punya anak-anak kecil yang suka yang suka dengan sosial media yang sosial media heavy gitu ya, yang dia kerjaannya suka nge-scrolling, suka ngefoto-fotoin anak-anaknya, kebiasaannya itu, terus dia ngelihat juga gitu, oh ini konten-konten Ultra Mini ini relate ya dengan saya gitu. Jadi ketika itu sudah sampai relate, ya orang tua jadi tahu, oh ini Ultra Mini ketika misalnya nanti ke supermarket mungkin salah satu pilihannya ya bisa jadi masuknya ke Ultra Mini ini gitu, karena tadi mulai dari sosial media juga ngeliat Ultra Mini, terus juga pas ngelihat ke minimarket juga disodorkannya Ultra Mini juga gitu. Jadinya pas gitu adanya apalagi nanti misalnya ketika misalnya sudah dibeli, oh ternyata anak cocok nih sama Ultra Mini. Oh ya udah jadinya recall, jadinya adanya sebuah repurchase gitu, pembelian berulang. Nantinya orang-orang jadi orang tua tersebut jadinya loyal ke Ultra Mini Kids ini gitu salah satu contohnya. Nah, di mana juga brand harus bisa hidup sebagai seorang karakter di pikiran audiensnya. Nah, ini pun dinamakan dengan brand persona. Gitu. Tadi kita sedang ngebahas juga misalnya tentang Ultra Mini, mungkin orang kepikiran, oh ini pasti yang minumnya gitu. Misalnya minumnya adalah anak kecil yang lucu gitu. Kalau misalnya kita ngomongin brand ini misalnya Pajero Sport gitu ya, mobil Pajero, itu mobil Pajero eh, kita membayangkan sebagai seorang karakter ini tuh mungkin orang-orang pria gitu ya, laki-laki yang misalnya
gede gitu, misalnya yang gede, yang misalnya dia suka berkomunitas gitu ya, menggunakan Pajero Sport gitu. Dan jadi itu, jadi Bapak Ibu pun sebisa mungkin coba menganalogikan kira-kira bisnis kita ini tuh kalau dijadikan seorang karakter siapa ya gitu, karakter seperti apa ya orang-orang yang belinya gitu, audiens kita tuh seperti apa ya. Sebisa mungkin ketika Bapak Ibu bisa gitu membentuk, mengimajinasikan bisnis Bapak Ibu ini menjadi seorang karakter, maka Bapak Ibu pun akan mudah gitu. Oh, ini market kita tuh ya udah seperti ini gitu. Misalnya marketnya adalah tadi misalnya mahasiswa gitu, yang kalau dibeli itu adalah mahasiswa yang pagi-pagi suka kesiangan gitu, yang suka kesiangan. Misalnya makanan, berarti makanannya harus dibuat yang seinstan mungkin, yang tinggal mahasiswa tinggal ambil, yang langsung bisa makan sambil perjalanan ke kelasnya, misalnya seperti itu. Nah, brand pun harus bisa dibentuk sedemikian rupa gitu. Itu dinamakannya brand persona gitu. Jadi brand persona Bapak Ibu tuh ini seperti apa ya gitu yang mau Bapak Ibu developnya, yang mau Bapak Ibu sampaikan ke audiens gitu. Nah, ini juga gimana caranya tadi untuk langkah-langkah selanjutnya, mulai dari penyusunan profil segmentasi gitu. Contohnya, ya pelanggan A adalah milenial berusia 25-3 tahun dengan pendapatan menengah yang tertarik pada produk yang ramah lingkungan. Setelah misalnya sudah menyusul profil segmennya, masuk nih ke strategi pemasaran untuk setiap segmennya. Mulai tadi pengembangan produk dan penyesuaiannya. Menyesuaikan produk dengan kebutuhan segmen tertentu. Oh, ternyata tadi ramah lingkungan ini kita misalnya ya udah tetap misalnya makanan ataupun pakaian ataupun ya barang-barang tadi apa fisiologis yang kebutuhan primer pada umumnya, tapi memang ada sisi ramah lingkungannya atau misalnya mulai dari packagingnya deh. Packagingnya kita ini menggunakannya kita mengurangi plastik gitu. Kita komunikasikan misalnya makanannya kita ini menggunakan eee, kertas atau misalnya menggunakan daun atau misalnya part-part lainnya yang, oh ini tuh memang, apa ya, memang menyuarakan adanya ramah lingkungan dan kita pun mencarinya ke orang-orang yang menyukai ramah lingkungan tadi gitu. Lalu juga masuk pricing ke penetapan harga, di mana penyesuaian harga sesuai dengan sensitivitas harga segmen. Oh, jadi kelihatan, ini kira-kira setelah dihitung-hitung nih HPP-nya segini dengan segmentasi tadi itu ya, kelihatannya ini pendapatannya menengah deh, pendapatannya menengah, kayaknya kita ini nggak bisa deh kalau misalnya kita ngambil profitnya dikit, ya udah deh dengan kita asumsinya tadi mendapat menengah, sepertinya kita bisa nih menaikkan harga jualnya ini biar bagus gitu. Karena pada dasarnya juga ketika kalau ngomongin hal-hal banyak produk juga ketika misalnya ini, kok harganya murah banget ya, orang-orang malah jadi bisa tidak percaya gitu Bapak Ibu ya. Kok ini barang bagus kayak gini, kok ini murah banget ya, apa bener ya? Kayak misalnya daging makanan gitu ya, kok ini dari bahan ini kok harganya murah banget ya? Misalnya Bapak Ibu jual daging tapi harganya kok murah banget ya? Ah takutlah kayaknya dagingnya gimana gitu. Sementara dari Bapak Ibu mikirnya, oh, saya ini menjual harganya murah biar orang banyak yang mau, tapi ada beberapa yang di pikiran di benak konsumen ini, oh harganya segini ya menyesuaikan lagi ya penetapan harganya tuh jadinya harus sesuai pas gitu. Lalu distribusi penyalurannya, memilih saluran distribusi yang efektif untuk mencapai segmen. Nah, kira-kira kita bisa menemukan orang-orang yang kita inginkan itu di mana sih caranya gitu. Apakah misalnya, oh ini misalnya batik, batik misalnya ini kita mainnya ini caranya bazar ke bazar deh, karena lihatnya pun bazar juga kita harus melihat juga nih marketnya siapa gitu. Apakah misalnya batik kita tuh batik yang premium yang menengah ke atas. Apakah misalnya cocok nih kalau ke acara-acara anak muda yang konser-konser? Oh, kayaknya malah nggak masuk ya kalau ke acara konser. Mungkin kita harus masuknya ke acara event-event yang lebih dewasa, yang lebih orang tua, atau misalnya dari perusahaan-perusahaan gitu, yang masuknya nanti B2B gitu ya, langsung masuknya dilihat sama pegawai-pegawai kantoran, oh ini bagus, cocok, ya udah bisa nih masuk eventnya ke situ. Nah, itulah pemilihan distribusi juga harus tepat gitu. Ketika kita udah punya segmen, oh kita tahu segmen kita apa, dan kita pun jadinya lebih mudah gitu Bapak Ibu untuk cara mendistribusikan produk kita ini sebenarnya mau kemana gitu. Semakin kita tidak memiliki clue gitu ya,
kita tidak memiliki arahan, ini sebenarnya market segment kita. Jadinya kita ya coba-coba aja. Jadi semakin banyak kita coba-coba kan jadinya ya mungkin akan ada risikonya gitu. Makanya dengan adanya kita profiling segmen ini adalah untuk mengurangi risiko yang terjadi. Lalu selanjutnya adalah implementasi strategi pemasaran, rencana tindakan untuk menerapkan strategi segmentasi pasar, angka implementasi yang konkret. Nah, jadi ketika sudah misalnya dilakukannya pendistribusian, ini strateginya gimana gitu, baru mulai ke lapang. Misalnya udah di lapang, ketika misalnya udah buka bazar, tenan, oh ini gimana nih salesnya seperti apa? Karena baik itu sales, baik itu misalnya kalau bazar itu ngomongin booth, ngomongin misalnya produk, itu adalah semua satu keseluruhan dari brand gitu, representatif brand gitu. Jadi jangan sampai misalnya ketika oh booth kita udah sewa nih, udah sesuai segmen kita, udah bagus. Terus misalnya apa dekor kita gitu ya, booth kita udah oke, udah cocok nih, udah sangat-sangat segmented banget. Tapi misalnya lemahnya di salesnya gitu, salesnya ini kurang representatif, misalkan produk kita. Nah, itu yang mungkin oh ini sepertinya harus dievaluasi lagi, banyak-banyak harus dievaluasi lagi dan rencana tindak strategi segmentasi pasar nih gitu. Misalnya kayak masuknya anak-anak muda juga, misalnya marketnya anak salesnya gimana? Salesnya juga harus muda atau misalnya masukin salesnya berarti jangan yang terlalu formal banget nih karena ini takut susah buat bisa masuk nih sama anak-anak mudanya. Nah, seperti itu kurang lebih dari implementasi strategi pemasaran. Nah, mungkin kurang lebih sekian sih Bapak Ibu ya mengenai segmentasi market ini. Mungkin nanti kita masuk saja ke sesi tanya jawabnya kali ya sama nanti dipandu juga sama Mas Mukta. Boleh Ya, dipersilahkan. Nanti kita terima kasih. banyaknya sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizali ya untuk materinya yang sangat luar biasa untuk malam hari ini. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Boleh Bapak Ibu jika ingin ada yang bertanya di raise hand. Oke, kita tunggu sebentar untuk jika ada pertanyaan boleh di raise hand ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu atau misalnya yang di luar tadi kayak segmentasi gitu kalau misalnya ada part-part lainnya gitu ya atau dari tugas kemarin ada yang mau dibahas bebas sih kita sesi-sesi diskusi santai aja kali Mas ya. Ya, silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang disampaikan terkait materi yang tadi ataupun tugas-tugas kemarin, boleh di kolom chat atau langsung raise hand ya. Eh, Ibu Dewi jadi menanya ya untuk raise hand pertama kita. Kalau begitu boleh di on mic ya Ibu Dewi, silakan. Ya, selamat malam. Sorry ya Mas, saya off cam dulu. Baik, nggak apa-apa Ibu. Ya nggak apa Ibu. Gini, tadi kan ada di materi apa nice market ya yang Ya. kita bikin market itu yang di luar dari pasar pada umumnya, gitu kan Mas? Kira-kira kurang lebih seperti Betul. itu. Nah, sekarang saya memang arahnya memasuki market yang seperti itu. Tapi di sisi lain, ketika kita memaksakan market yang seperti itu, otomatis perkembangannya tidak akan secepat ketika kita mengikuti pasar pada umumnya, ya kan Mas? Nah, sekarang gini, untuk mempertahankan itu, tapi saya juga memilih untuk tetap mengeluarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar pada umumnya. Nah,
itu nantinya akan mengganggu branding saya yang ingin menyampaikan bahwa ini loh sebenarnya jati diri saya atau produk saya yang sebenarnya tuh yang seperti ini gitu loh. Tapi di sisi lain saya juga mengeluarkan produk-produk yang memang dibutuhkan pasar pada umumnya gitu loh Mas. Baik. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Malam, makasih Mas. Baik, makasih juga Ibu Dewi ya. Di Z ini apa yang produk-produk batik bukan Bu ya? Batik ada juga Iya pokoknya by Mas, design Bu ya? Wastra sih kalau di Kalimantan itu sasirangan sebenarnya. Mirip-mirip Ah, batik lah, tapi oke. kalau Ya Kalimantan ya. namanya sasirangan. Oke, 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 oke. Nah, berarti kan tadi segmentasinya saya sambil sambil ngecek juga Bu ya Instagramnya saya lagi sambil cek-cek juga. Oh, bagus bagus juga Bu ini. Bagus, keren keren Ibu ini desainnya. Ini Ibu berarti desain sendiri ini Ibu. A- Tim ada Iya tim, Mas. udah ada tim. Eh, Wah, keren keren. untuk untuk desain saya masih pegang sendiri. Kalau tim paling kayak Mhm. apa namanya admin, terus sama Iya, partner partner kerja kayak tukang jahitnya gitu loh Mas. Tapi iya. kalau khusus Mhm. untuk desain saya bikin sendiri. Kalau ini rata-rata marketnya B2B bukan Bu? Ke corporate atau langsung ke end user atau gimana Bu? Ada ada B2B, ada B2C Mas. Oke, ada yang corporate, ada yang B2C-nya juga ada gitu. Nah, mungkin kalau misalnya tadi ya pertanyaannya bisa nggak ya kalau saya emang mainnya niche nih yang emang limited dan gitu ya, limited, tapi jadinya kan emang jadi ya gimana ya kita nggak bisa terlalu idealis juga kadang tuh Ibu ya. Kita tapi tetap harus tetap Betul. harus tetap ada market yang besarnya juga nih yang mau kita garap juga gitu. Sebenarnya bisa jadi juga sih Bu seperti itu gitu selagi memang misalnya tidak menghilangkan si identitas yang premiumnya misalnya premium lah ya kita katakan ya misalnya yang premiumnya gitu dia tidak menghilangkan identitas yang premiumnya ataupun yang misalnya yang market yang biasanya market yang tadi itu yang market yang umumnya juga tapi tetap dimasukkan juga identity ini di Z-nya juga gitu karena memang banyak banget part poin misalnya kalau saya ambil contoh misal gitu ya. Misalnya mungkin kalau ngomongin kerudung button scarf gitu. Button scarf kan mungkin kalau secara dari niche-nya ya lumayan lah gitu. Dia mengambil segmennya, ngambil segmen kelas menengah ke atas. Segmen kelas menengah ke atas dengan walaupun misalnya masal tapi kan segmentasinya tuh emang udah terbentuk banget gitu. Ini kelasnya menengah ke atas. Tapi kan dia juga ada juga beberapa produk yang mungkin dia bikin produknya ini yang bisa digapai oleh semua kalangannya gitu. Ada digapai dengan kalangan yang mungkin segmentasinya yang menengah ini juga bisa kena gitu. Apakah mungkin orang beli brosnya aja ataupun misalnya beli part-part yang penting ini ada identity button craft-nya oh orang mau beli juga deh. Nah, itu mungkin bisa juga gitu Bu jadinya. Ketika kita ngomongin DZ, oh DZ ini barangnya barang yang fashion art banget, ya mungkin kesannya lumayan nih harganya gitu. Harganya lumayan. Tapi ketika orang-orang udah tahu di benak di benak calon customer atau customer juga udah tahu oh desain tuh bikin ini. Ketika misalnya Ibu bikin yang lebih umum gitu, lebih umum, tapi tetap dengan ada identity design-nya, ya orang-orang pasti jadinya lumayan pasti berburu gitu. Oh, yang biasanya mungkin harganya mungkin 500.000 sampai 1 juta atau 1 juta ke atas, tiba-tiba bikinnya harga 300.000, 200.000 yang mungkin lebih bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Nah, itu sangat-sangat bisa sih Bu sebenarnya gitu. Jadinya tetap tetap jalan gitu. Yang penting tidak sampai jadinya keluar dari identity-nya di Z-nya. Jadi tetap harus ada ini watermark atau identity yang selalu diterapkan dari di Z-nya itu bagian mananya gitu. Jadi jangan sampai dihilangkan itunya aja sih Bu sebenarnya. Ketika misalnya mau coba jadi market yang lebih generalnya lagi ya awalnya niche, ini mau coba yang lebih ke generalnya. Seperti itu sih Bu. Kurang lebih gitu untuk di Z ini ya gitu. Mungkin juga untuk saran juga gitu ya. Karena di Z-in juga emang apalagi custom gitu ya. Di Martapura mungkin bisa menggunakan kerjasama kayak
oh siapa aja nih udah pakai di Z nih Bu gitu, bisa bisa dikasih lihat juga portofolionya, karena kan orang-orang tuh suka ngelihat, oh ternyata udah dipakai sama eh, tokoh, atau misalnya dipakai sama artis, atau misalnya dipakai sama seseorang yang emang banyak diidolakan lah gitu ya. Nah itu bisa juga Bu dimasukin juga ke Instagram. Oh ini kita dipakai sama ini nih, jadinya keren kan, orang-orang jadi kadang suka, oh dipakai di Z dipakai sama misal gitu sama Pak Jokowi nih gitu, bisa sampai sama Pak Jokowi sama artis sama Raffi Ahmad misal gitu ya, sama Raffi Ahmad, oh aku mau deh itu, mau sama deh kayak dia, mau sama kayak dia. Nah itu juga nanti bisa juga pendeliveriannya untuk bisa memperbanyak segmen lagi, eh, apa untuk bisa memperluas dan mencobain lagi, itu bisa sih Bu, kayak kayak gitu salah satu caranya. Nah, maksudnya kalau aku makanya saya berpikir saya mikir kayak kenapa langsung yang menghasilkan mau customer itu nggak ada satupun dari daerah lokal saya sebenarnya. Setelah saya Oke. oke, kita ikut nih apa maunya pasar. Nah, setelah 2 tahun kemudian saya coba untuk mengikuti apa namanya model-model baju yang memang sering dipakai orang daerah lokal saya, baru tuh bisa dikenal dengan produk saya Ya, di sini gitu loh. Padahal dari betul sebelum betul itu betul. memang luar daerah sudah tuh, terus kayak trader-trader, ada beberapa trader juga yang sudah bawa produknya keluar gitu loh. Nah, sedangkan di lokal Ya, malah ya. malah nggak ada yang pakai. Ya. Iya, ya, berarti itu karena tadi itu Bu ya, kita ngomongin segmennya, berarti oh ternyata oh market saya bukan di lokal daerah saya malah Betul. gitu ya, malah segmennya malah mungkin yang lebih di kota-kota urban gitu. Di kota-kota mungkin yang emang oh ini kayaknya jarang deh ada market-market yang seperti ini, mungkin yang lebih suka seni gitu ya. Jadi mungkin Betul, masuknya betul. ke pameran-pameran kah, atau misalnya ke event-event batik atau seperti apa gitu yang bikin orang-orang Iya ya benar, Mas. segmen suka nih sama si produk desain ini tuh gitu, desain ini tuh. Betul seperti itu sih Bu. Kira-kira kurang lebihnya. Iya, masih Berarti ini banyak udah loh, Mas. jalan ya, Un, sama-sama Ibu, sama-sama. Udah jalan berapa tahun berarti Bu ini tuh? saya open itu dari 2016, itu udah merintis sih sebenarnya. Yang mulai benar-benar jualan full itu di sekitar 4 tahun terakhir. Yang mulai dari digital marketing dan e-commerce itu mulai booming. Karena kan Oke, ya tadi balik lagi karena agak susah memasarkan di sini ketika e-commerce booming, betul digital betul. marketing booming. Nah, disitulah mulai Baru Bu keluar. ya. Mm-mm. Betul betul betul. Oke. Oke Ibu, makasih Ibu ya. Selanjutnya kita ada di kolom juga. Agak noise Mas, suara Mas Mukta. Kayaknya headsetnya mungkin. Mas, apa sudah terdengar? Tapi masih agak kurang jelas. Oh gitu. Mas, Nah, oke oke. sip, oke. Ya. Mas, ini ada pertanyaan di kolom chat nih Oh boleh. dari Ibu Salsa Dwi Putri. Ibu Salsa Dwi Nah, Putri oke. apa masih? Salsa nih ya. Salsa Ah, minta contohin STP gitu ya, segmenting, targeting, betul. positioningnya gimana. Mulai dari Nah, segmenting tadi ya, berarti kita ngomongin segmennya, eh, usaha makanan, usaha bidang kuliner makanan. Nah, kalau boleh tahu ini Bu Salsa, ini makanannya apa Bu ya? Biar bisa kita coba sambil contohin gitu. Kalau masih ada Bu Salsanya, ini kira-kira Ada. makanannya apa? Oh Kedengeran iya, nggak? boleh, boleh, boleh. Ada Ibu. Boleh, boleh, boleh. Di sini jaringannya Boleh agak sambil kurang ngobrol-ngobrol bagus, aja. jadi lewat chat ya, mohon maaf.
di bidang kuliner makanan ini contohnya kayak eh, cake, kue gitu. Cookies. Nah, iya, cookies. Oke, cake sama cookies ya. Berarti ini produksi sendiri. Betul, produk sendiri. Sejauh ini cookies cake-nya apa Bu kalau boleh tahu? Atau semua bisa dibuat atau gimana? Lebih ke olahan daerah sih Kak. Jadi cookiesnya itu cookies dari bahan-bahan kayak sayuran atau yang memang khas dari daerah sendiri. Terus juga selain itu juga kan skalanya selain cookies juga yang dikenal tuh kayak dulu, terus juga kayak yang tren tuh kan dulu mah ada bittersweet ya, ada bittersweet, Oh ada ya. juga kalau di Bandung namanya ada cheese sweet ya, yang kayak gitu. Nah, sejenis seperti itu, cuman kita lebihnya ke kalangan-kalangan yang apa ya, yang sehat gitu, kandungan gulanya yang rendah dan yang lain-lain. Nah, sasaran utamanya itu awalnya itu kan buat orang-orang dewasa, apalagi orang tua yang memang pengen makan manis tapi kadar kandungan gulanya yang rendah. Cuman ternyata kesini tuh lako segmennya itu lebih ke kayak anak-anak, remaja kayak gitu, yang lebih dominannya gitu. Jadi saya tuh bingung gitu bagaimana sih cara kayak analisis usahanya kayak Cheese Chewy tuh kayak Bittersweet, mereka segmentasinya jelas gitu, remaja, terus juga orang-orang dan targetnya pun sampai gitu, sedangkan usaha yang memang masih kecil gitu, tapi semua udah di brandingnya bagus dan yang lainnya sudah bagus, sudah matang, tapi ketika di lapangan segmentasinya tidak sesuai sasaran gitu. Itu aja sih, Kak. Makasih. Baik. Ya, sama-sama Ibu. Nah, berarti tadi pertanyaannya ketika udah coba gitu ya, udah coba nge-branding juga, udah coba udah coba segmenting juga, tapi ternyata malah dari yang segmen awal udah dapat nih ternyata poinnya value-nya. Berarti kan tadi kita ngomongin tadi ketika Mbak Salsa ngomong ada value-nya ini adalah yang makanan cake yang misalnya rendah kalori gitu ya, dan nama target marketnya misalnya orang tua gitu. Tapi ternyata pas udah berjalan, loh kok banyaknya anak muda dan anak-anak gitu misalnya ternyata berjalan. Ya inilah yang namanya bisnis, pasti akan ada ritmenya gitu ya, akan ada flow, kadang tidak semuanya ini sesuai dengan yang kita inginkan pada awalnya. Tapi kan pada dasarnya kita udah melakukan sebuah rencana gitu. Ternyata ketika kita udah melakukan eksekusinya, oh feedback dari audiensnya tuh kok beda, tapi masih ada yang beli kan, tapi masih ada yang transaksi. Nah, yang harus kita lakukan adalah sebenarnya evaluasinya kita bisa coba minta feedback sebenarnya dengan pembeli kita tadi itu gitu. Kok malah setelah di-review, makanya kita ketika nanti dilihat-lihat kok ternyata banyaknya anak muda ya yang belinya. Nah, inilah yang namanya bisnis ini harus selalu statis dan harus coba kita berubah. Oh, ternyata ketika dilihat, oh ini yang ramainya sama anak-anak muda, dan kita pun coba tanya kenapa, oh ternyata mereka aware gitu, mereka sadar value yang tadi Mbak Salsa ini dapat. Ternyata saya mencari cake yang kue yang emang rendah kalori gitu, misalnya rendah kalori karena rendah gula juga rendah, malah anak-anak muda yang ingin healthy itu yang kena, yang dapat. Kalau misalnya kita udah tahu ternyata segmen kita ini mungkin ya agak agak membelok lah gitu, ya berarti ya udah kita coba belokin. Kita udah dapat nih coba target marketnya jadi ke situ, ya gaya komunikasinya pun akhirnya kita coba sesuaikan lagi gitu kan jadinya tuh gitu. Sama misalnya kayak di Bandung misalnya ada cheese squid itu ya yang yang kue biskuit itu ya, cheese squid itu kan. Misalnya pun dia melabelkannya adalah misalnya bukan kue artis ya, kalau nggak salah bukan kue artis, dan emang dia jadikannya adalah oleh-oleh dari Bandung gitu. Sama halnya mungkin kayak ada tiramisu, ada pun sama juga cheese squid, emang dijadikan segmentasinya adalah kue yang bisa jadi oleh-oleh. Nah, caranya ketika dia udah kayak gitu, selain memang produknya memang yang udah harus valid enak gitu.
produknya udah valid pasti ngangenin ya, karena kan emang kunci utama mau kita nge-branding gimana pun, ketika orang udah beli, experience-nya itu cocok, dia bisa loyal. Tapi ketika kita udah nge-branding gimana-gimana, udah promosi, ketika mereka beli, ternyata ekspektasi mereka dipatahkan dengan produknya yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, maka ini branding kita ini bisa jadi bumerang, bisa jadi gagal gitu, bisa jadi nggak clear gitu, karena ini produknya ternyata ada permasalahan dari produknya. Tapi ketika misalnya produknya udah cukup clear, orang-orang suka nih, dan ini melabelnya emang jadi kue kue oleh-oleh gitu ya, mulai dari kemasannya, ataupun bisa tahan berapa harinya. Nah, ini yang membuat dan ketika pas dicobain, oh memang enak gitu. Jadi emang sesuai brandingnya ini inline semuanya masuk gitu. Mulai dari tagline, mulai dari value-nya, mulai dari ketika dibeli emang rasanya juga cocok, experience-nya tuh good gitu. Semuanya excellent, clear, bagus, enak. Orang-orang jadinya ya mau mau beli lagi dan mau menyuarakan ke orang lain gitu. Adanya word of mouth dari kita ke orang lain. Sama juga dengan tadi Bu Salsa juga ketika misalnya ternyata marketnya ini tuh, oh terlihatnya jadi banyaknya ke anak muda, ya udah mungkin kita bisa suarakannya adalah lebih ke anak-anak muda yang sporty nih, yang ingin makan, yang jadi problemnya adalah orang-orang yang ingin nyemilin kue, ingin makan cake tapi takut gendut gitu ya, misalnya karena emang rendah kalori tadi gitu ya, gulanya juga rendah dan sebagainya macam dengan bahan-bahan yang pilihan tadi, ya udah gitu kita bisa menebalkan dari si segmentasinya, dari kata-kata dari wording itu gitu, tak mau makan kue tapi takut gendut, oh berarti ini kita gimana cara pengembangan lainnya. Segmennya adalah tadi anak-anak muda, berarti oh ini kira-kira anak-anak muda yang seperti ini tuh mereka gabungnya di mana ya? Apakah di komunitas-komunitas olahraga? Apakah kita kira-kira bisa masuk nih ke komunitas olahraga? Cara masuknya ya kita bisa dari komunitas tersebut ya kita coba kerjasama aja. Ini mereka lagi ada gathering komunitas tersebut, bisa nggak nih saya masuk ke sini gitu, mau ngasih sampel produk-produk makanan saya, boleh dicobain aja gitu. Jadi kan kita mencoba menarik audiens-audiens baru dan memberikan experience-nya tadi gitu. Memberikan experience tadi biar orang-orang, oh iya tahu nih, ketika misalnya tadi cari healthy cake, healthy cookies, itu bisa ke Basalsa gitu jadinya gitu sih cake-nya itu gitu. Jadi ketika misalnya emang di tengah jalan ada perbedaan, ada sebuah sebuah belokan, ya udah kita juga mungkin tidak bisa, udah kita pokoknya harus baik ke orang tua lagi. Toh di market ternyata banyaknya itu jadi anak-anak muda, oh ya udah nanti kita harus coba geser dan kita coba develop yang lebih dalam lagi nih pengembangannya seperti apa. Kurang lebih gitu sih mungkin ya buat Bu Salsa terkait pertanyaannya. Masya Allah, makasih banyak banget Kak. Jadi Sama-sama, sama-sama. apalagi setelah belajar ya dari awalnya kan saya dulu pernah ikut yang manajemen keuangan, cuman alhamdulillah tuh ada beberapa pengaruh ke usaha saya. Sekarang kan lebih ke brandingnya ya. Apalagi kakak menjelaskannya itu lebih detail ya, menurut saya lebih detail dan emang langsung dengan contoh gitu, implementasi contoh dengan produk anu itu jadi ngebuka oh iya kayak gitu. Makasih banyak Kak. Sama-sama, sama-sama ya Kak. Boleh nanti misalnya deh apa Bapak Ibu semuanya kalau misalnya ada sosial media juga gitu ya, lagi acara-acara kayak gini boleh di apa di foto-foto share juga nanti ke Kemenkopnya juga di tag-tag ya gitu, di mention-mention juga ke Kemenkop UMKM ke Instagramnya gitu, atau misalnya di Facebook boleh di-share-share kegiatan ini karena mungkin nanti bisa di-notice juga nih sama Kemenkop bisnis-bisnis Bapak Ibunya, oh ada apa nih gitu dari Instagramnya gitu. Gitu. Atau ada yang lain, boleh kita masuk ke pertanyaan lain kali Mas Mukta ya. Ini kayaknya ada Bu Kiatin. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Peti udah ya Mas? Halo, Bu Udah ya Piatin kalau boleh. untuk halo. Bu Ya, Piatin selamat boleh? malam. Ya, Ya, malam Ibu, silahkan. Prihatin dari Malang, Mbak. Saya bertanya yang ingin saya tanya. Ibu Saya ini maaf Ibu sudah suaranya eh, putus-putus. saya yang kali ya. Halo,
Ibu, mohon maaf suaranya putus-putus, Ibu. Halo, selamat malam. Nah, ya, boleh cocok. Oke, Ya, lanjut sudah. Ibu, boleh. Ini saya mencoba promosi atau branding produk saya melalui Instagram, melalui Facebook, dan juga WA, dan juga Google Business. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah ada trik-trik khusus untuk menjangkau konsumen atau apa ya, pengguna Instagram kayak tes pasar gitu loh, Mas? Ada nggak trik-trik khusus untuk yang cari misalnya yang cari produk saya itu di daerah mana aja gitu, bisa nggak ya gitu? Oke, oke. Dan riset pasar yang seperti apakah yang harus saya lakukan gitu? Karena selama ini eh, orang itu sering lihat di Google bisnis saya. Setelah Google bisnis saya, kemudian eh, lanjut by WA. Setelah by WA, barulah terjadi transaksi di WA itu tadi. Itu kalau yang di Google bisnis. Kalau yang di Instagram selama ini belum belum seperti itu, meskipun saya eh, ada link tree di situ, di link bio di sini gitu, kayaknya belum belum pernah nyantol gitu. Apakah ada trik-trik khusus yang bisa menjangkau eh, konsumen? Sekian, terima Ibu, kasih. Ya, boleh tahu Instagramnya nggak, Bu? Apa namanya? Pia Craft, Piat, boleh pi. PIACRAFT, Oke, PIA. yang kuning. Oke, iya, iya, ada. Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Oke, ini saya sambil lihat dulu Instagramnya, Bu ya. Lucu-lucu Ibu Ya, ini. monggo. Bagus, Ibu. Oh, berarti Ibu ini handmade, Bu? Ibu bikin sendiri atau gimana, Bu? Iya, heeh. Oh, lucu banget. Oke, 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 oke. Nah, berarti kalau misalnya online, Bu ya, kalau misalnya Iya, ini kalau berbicara tentang online, ini gimana caranya biar bisa ada orderan gitu misalnya di online-nya. Karena ya. kan ini kita udah posting juga udah, aktif juga misalnya udah, ini bikin video juga udah. Oh ini belum belum misalnya ada yang nyantol ya gitu. Apakah Hmm. sebenarnya mungkin jawabannya adalah karena jangkauannya aja sih Bu, jangkauannya yang ketika kita misalnya beli beli apa ketika misalnya kita ngeposting tapi follower misalnya dari follower kita pun kita nggak naik-naik gitu. Apakah ada yang Ya, tidak ada yang partnya di mana gitu. Tadi sih mungkin salah satu pertamanya adalah tadi segmentasinya lagi Bu ya. Ini segmentasinya Ibu mau fokusnya apakah misalnya untuk kerajinan yang bisa dibeli banyak atau misalnya mau satuan itu juga bisa atau fokusnya ini mau yang kemana ketika misalnya udah nih kerajinannya saya mau jual satuan aja deh bisa gitu ya atau enggak misalnya eh saya sampai cek lagi atau enggak misalnya ini saya mau coba 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 ikut apa promosi gitu misalnya ikut ya. promosi kira-kira market saya ini marketnya apakah anak muda atau orang tua atau yang kayak gimana nah itu kita harus coba trialnya juga itu Bu kita coba trial misalnya kita ke anak-anak muda deh gitu ada anak muda yang ambil lebih fashion juga gitu kan bisa jadi salah satu bentuk fashion juga ya
selain Ya, memang melestarikan kerajinan tangan ini bisa di fashion. Coba kalau misalnya di review nih sama anak-anak muda ini kira-kira seperti apa hasilnya gitu. Karena orang-orang justru akan lebih percaya ketika ini direkomendasikan oleh kerabatnya gitu atau oleh rekan-rekannya gitu. Jadi mungkin bisa juga salah satunya tadi itu ya promosinya melalui rekomendasi-rekomendasi dari orang-orang untuk boleh dong review produk saya. Ini saya misalnya mungkin ini bisa kasih produk saya, boleh nggak ya minta tolong di review produk-produknya nih gitu. Jadinya orang-orang juga nanti mungkin akan melihatnya dari situ gitu. Oh, ini ternyata adalah kerajinan tangan yang emang handmade yang lucu gitu dan ini produknya bisa juga dibeli secara online gitu. Jadinya seperti itu sih Bu. Mungkin untuk si langkah pertamanya karena orang-orang juga biar usaha kita bisa tahu, kita perlu ada suara orang lain untuk mempromosikan usaha kita gitu. Jadi ketika misalnya eh, Ibu sudah buat tokonya sudah bagus, konten-konten videonya pun sudah bagus. Tinggal istilahnya emang kalau kalau dari offline-nya itu Ibu udah sewa ruko, udah ada ruko, udah ada udah dekor bagus gitu ya rukonya. Tinggal ini gimana caranya ngedatangin orang bisa masuk gitu ke toko Ibu gitu. ya, Nah, itulah butuhnya adalah promosi dari luar gitu. Entah itu mungkin sistemnya barter atau misalnya endorsement gitu ibu-ibu misalnya bayar atau misalnya mau itu tukar barang aja deh mau nggak kira-kira ini promosiin produk ibu ini seperti ini gitu emang emang tuh ibu tinggal jelaskan ini produk ibu ini handmade ini produk ibu ini bisa tahan tahan berapa lama ya fungsi-fungsinya juga itu bisa ibu ibu infokan gitu sehingga nanti yang misalnya oh ini bagus ya Bu jadi ada value yang tertukar juga gitu ada value yang oh membeli Pia Craft ini tuh karena memang produknya emang bagus gitu, emang emang ada nilainya sendiri lah gitu daripada misalnya beli tas yang lainnya. Karena ketika kita membeli brand itu kadang ada juga yang namanya emotional value gitu. Emotional value inilah yang membuat orang tuh kadang aku mau produk ini deh, ya nggak tahu kenapa, pokoknya mau aja gitu. Mungkin karena emang ada sisi historical dari produk ini, atau juga memang karena ya cocok aja, ini emang produk ini emang bagus gitu, saya suka gitu, seperti itu. Mungkin itu sih Bu, bisa salah satu caranya, Ibu bisa mulai promosi-promosi aja dulu Bu gitu ke kerjasama-kerjasama. Mungkin kalau misalnya mau cari segmen anak muda, boleh bisa nggak ya ini dibantu untuk mempromosikan produk ibu gitu kan lebih seperti itu ibu. Ini hanya Eh, butuh ini sih ya, eh, orang-orang biar pada ngelihat gitu gimana caranya. oke. Ada satu lagi nih yang ingin saya tanyakan. Kayaknya Boleh Bu, di luar konteks ini kayaknya. Tapi ini boleh ibu. saya butuh penjelasan ya, karena saya belum pernah, eh, saya dapat pesanan atau kayak join di suatu perusahaan gitu ya. Yang mana perusahaan tersebut akan memesan produk saya sebanyak sekian pieces. Gitu. Terus eh, perusahaan itu akan karena jumlahnya besar, saya itu belum pernah nih menerima pesanan sebanyak 1.000 gitu ya, belum pernah. Nah, karena ini perusahaan yang mesan, itu kalau untuk perorangan itu saya mungkin mungkin bisa ya. Maksudnya sudah biasa. Tapi kalau ini perusahaan yang mesan itu saya harus gimana gitu loh. Ya. Ya Ibu, kalau misalnya itu mungkin berbicara dari SDM lagi, mungkin Bu ya, ini Iya, gimana caranya? Apakah bisa mengajar produksi dan memang apakah kalau misalnya SDM-nya, apakah kalau kan kerajinan handmade membutuhkan keahlian khusus, gimana caranya? Apakah mudah untuk mencari SDM yang bisa mengejar produksi yang tersebut? Kalau misalnya memang sekiranya bisa didapat
itu mungkin ya itu bisa-bisa saja gitu Bu. Tapi mungkin saran dari saya kalau memang misalnya ini takutnya emang nggak bisa kekejar karena memang eh, butuh keahlian khusus dalam pengerjaannya. Mungkin Ibu bisa mengkomunikasikan terlebih dahulu, oh, apakah waktunya ini bisa diatur sedemikian rupa atau mungkin dari ibunya memang harus bisa terbuka ini sekiranya saya bisa menyanggupinya sekian ratus pieces gitu karena setelah ibu hitung-hitung setelah ibu cari-cari SDM kayaknya ini kita bisa bisa mengejar itu sekian ratus pieces gitu. Soalnya kenapa seperti itu dilakukan? Kalau takutnya memang ketika ibu tidak bisa mencakupi pemenuhan pemesanannya tersebut, nanti efek pusingnya juga bakal ke ibu sih Bu. Ibu nantinya bakal Ya, bakal betul. bakal dikejar-kejar lah atau bakal gimana. Mending kalau menurut saya gitu ya ketika berbicara seperti ini kasusnya seperti ini ya mungkin bisa dikomunikasikan saja oh saya sanggupnya segini. Tapi kalau misalnya ibu ada cadangan lain nih dari SDM sepertinya bisa ataupun dari rekanan bisnis lainnya gitu yang bisnisnya serupa mungkin ada yang bisa ngebantu juga selagi harganya masih bisa masuk mungkin bisa diperkaryakan juga gitu ya beberapa rekanan-rekanan lainnya gitu. Tapi kalau misalnya wah ini cukup berat gitu, bukannya kita menolak rezeki gitu Bu ya, tapi memang kita Ya. dilihat lagi dari kesanggupan takutnya nanti malah jadi lumayan banyak miss-nya di akhir-akhirnya yang bikin wah itu jadi gak nyaman juga nih ke ibunya. Jadi setiap hari ibu yang biasanya mungkin membuatnya agak lumayan santai, ini setiap hari jadi harus ibu terporsir juga gitu. Ya banyak harus dipertimbangkan sih Bu sebenarnya untuk kasus seperti ini. Tapi ya bisa bisa dimaksimalkan, cuman kira-kira harus dihitung juga dari SDM-nya ini bisa ke produksinya berapa gitu. Jadi mengatur kapasitas maksimal produksi Betul ya, saya ya. betul. Betul Ibu, ketahui dulu maksimal Baik kapasitas untuk pemenuhan target ya, target produksi sudah. Tapi apakah ada prosedur-prosedur yang harus saya siapkan atau eh, kayak perjanjian apa gitu terkait pembayaran dan sebagainya itu apakah Oh ya, saya harus betul. gimana gitu? Kalau misalnya seperti itu, kalau saya sarankan minimal seharusnya ya sebisa mungkin apalagi nominal juga besar gitu baik kita usaha Ya. mikro juga Bu ya kalau bisa mungkin 60% 70% mereka harus udah bisa masuk dulu sih ya sebenarnya gitu lebih baik seperti itu ataupun kalau ternyata memang tidak bisa tetap ada uang jaminan mereka masuk dulu sih Bu atau memang harus ada surat perjanjiannya terlebih dahulu gitu ini untuk sistem kerjasamanya seperti apa gitu karena memang apalagi nominal cukup besar ya ini akadnya seperti apa nih mau untuk memastikan mereka pasti akan masuk kalau jangan sampai misalnya oh ini kita baru bayar setelah produknya baru baru beres bisa kita selesaikan semua ya gitu itu lebih beresiko sih menurut saya tetap tetap biar lebih win-winnya dari mereka juga enak dari saya juga enak ya kita juga punya hak untuk meminta gitu ya udah 50% ini kita minimal 50% untuk DP ini masuk baru bisa saya kerjakan nanti mungkin di tengah-tengahnya ini bisa saya berkala jadi bertahap gitu mereka nanti kalau untuk pelunasannya ketika barang ini sudah selesai semua pelunasan gitu jangan sampai ibu di apa dia dihutangin itu istilahnya nanti baru turunnya ini sebulan setelah pesanan selesai ya nah kayak gitu kadang suka ada aja gitu kadang seperti itu tapi semoga aja di ibu ini bisa kooperatif juga dari si perusahaan yang mesennya gitu Bu Oke. gitu. Harus ada perjanjian di awal ya terkait pembayaran. Betul, Ibu. Iya. Makanya pembayar itu harus clear sih, Bu. Apakah 50%, Harus clear di 60%? depan. Oke. Betul, gitu. Kalau bisanya 60% lah untuk biaya produksiannya biar terpenuhi juga. Nanti baru sisanya pelunasan ketika barangnya selesai. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama, Ibu. Oke. Selamat malam. Malam.
Boleh barangkali ada Ayo, yang bertanya lagi. tunggu Ibu lihat pertanyaannya. Semoga merasa terjawab. Apa ada pertanyaan selanjutnya? Bapak Ibu bisa yang bertanya. Boleh Bapak Ibu semuanya mengenai segmen-segmennya. Karena memang segmen-segmen ini tuh menarik sih Bapak Ibu semuanya ya. Karena ngomongin tentang positioning itu sebenarnya bukan hanya tentang produknya yang harus diubah gitu, bukan produknya yang harus kita ganti lagi produknya kayak gini lagi, tapi mungkin ya tentang penanaman positioning kita laginya nih yang mau kita incar yang mana. Saya kasih contoh gini Bu ya. Mungkin kalau misalnya istilahnya Bu udah banyak sih sebenarnya, cuma bisa siapa tahu bisa jadi salah satu. Misalnya Bapak Ibu cakes gitu ya, cake bisa jualan apa biasa jualan kue atau misalnya roti gitu, roti-roti. Misalnya roti-rotinya langsung segmentasinya ke end user gitu. Misalnya ke end user, apakah nanti misalnya bisa dibuka juga untuk pemenuhan massalnya, segmentasinya corporate gitu. Jadi misalnya ini spesialis, bisa juga membuka kesempatan untuk corporate masuk, atau juga jadinya kita bisa membuat sebuah segmenting baru, atau misalnya ngomongin tentang cakes, yang awalnya cakes-nya biasa, ini kita coba geser jadi cakes ulang tahun. Kira-kira bisa nggak ya ini kita bikin ulang tahun, tapi ulang tahunnya yang bisa customize gitu, seperti apa, apakah ada inovasi-inovasi yang Bapak Ibu bisa terapkan, nih kayaknya kue ulang tahunnya ini, misalnya kue, ya tadi itu misalnya kita bisa melihat riset di luar kota, ini lagi ngetrennya ini, kira-kira dengan tren ini bisa nggak ya kita bawa ke kota kita gitu, dengan kita membawa tren orang lain, orang dari luar kota ke kota kita aja itu sebenarnya kita udah melakukan sebuah inovasi baru gitu di kota kita tersebut karena kita dari segmennya belum ada yang main nih di produk sejenis seperti ini tuh gitu. Itu jadi salah satu bisa menambah inovasi-inovasi kira-kira ini kita mau bergerak di segmennya tuh yang mana nih dari si produk kita bisa masuk. Atau juga misalnya kayak baju nih. Misalnya baju mungkin secara fungsi ini ya udah gitu dipakai sekedar buat jadi baju sehari-hari saja. Tapi gimana kalau kita mau ngubah positioning-nya, misalnya ini bajunya bisa dibuat sebagai kado karena brand ini menyediakan bungkus kadonya juga nih. Jadi yang biasanya orang ini beli baju itu buat dipakai, ini orang beli baju ini buat jadikan kado gitu buat orang lain. Ini salah satu segmen mengubah positioning seperti itu. Boleh ada Pak Nur Rahmat yang udah raise hand. Silahkan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Waalaikumsalam. Rizaldi dan rekan-rekan yang mengikuti acara ini, Pak. Izin bertanya, Pak. Halo? Halo ya, silakan Pak. Ya, jadi begini, Pak. Ya, saya sih biasa masih di usaha mikro, berusaha mikro gitu. Ya, kita kan udah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun, Pak ya. Di kue tradisional lah, kue gabi, basreng segala macam. Cuma dalam segi branding, termasuknya saya tuh kurang berhasil di brandingnya gitu karena kemungkinan ketidaksimpelan branding saya, akhirnya orang itu konsumen itu susah untuk mengingat produk saya gitu Pak. Nah, yang mau jadi saya tanyakan tuh jika saya merubah brand saya untuk ke brand yang baru itu akan berdampak seperti apa gitu Pak untuk segi konsumennya. Nah, jika yang keduanya jika emang berdampak, kira-kira apa gitu Pak trik ataupun solusi yang harus saya lakukan gitu Pak untuk si brand terbaru saya ini biar mereka tahu bahwa brand terbaru ini ya produk saya yang lama gitu Pak. Oke. Nah, cukup segitu aja Pak mungkin Pak ya. Terima kasih. Oke, masih Pak. Masih sampai produksi nggak Pak sekarang? Masih Pak, tiap hari saya produksi soal suplai pasar sih Pak. Kalau suplai pasar kan kita Mantap. masukin barang di malam hari di jam 11 sampai jam 12 dan pasar buka jam 1 malam. Oh Nanti, ya. Oh berarti paginya
paginya selesai pasar tuh suka jam 9 jam 8, itu saya tinggal nyamper ke pasar aja gitu Pak. Jadi barang apa aja yang habis, jadi nggak ada barang lama gitu Pak, sehari habis gitu Pak. Iya, 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 iya. Masih skala lokal lah Pak, kita masih door to door di pasar ke Betul, pasar betul, gitu, betul. belum bisa main media Domisili, sosial gitu Pak. domisili di mana Pak ini Pak? Saya di Cirebon Pak, Cirebon Oh, area Ciledug Cirebon. Pak, Cirebonnya. Kalau kue gaben itu bisa tahan lama nggak sih Pak? Nah itu Pak, mungkin ya sedikit melenceng dari apa tema kita juga. Kalian mungkin di sini kan ada beberapa juga yang pemain kue ya Pak ya. Nah saya tuh masih belum dapat. Tadinya kan saya pengen apa pemasaran di media sosial juga. Nah karena kita Ya. tuh yang masih belum ketemu tuh caranya Pak. Ini, kita kan pakai Ya. bahan baku kan plak ya untuk isian Ya, dalamnya. betul, betul. Nah untuk yang ininya kan pakai apa crackers ya yang dari Ya, Atari ya. itu. Nah itu jadi masalahnya nggak tahan lama itu si crackers-nya tuh Pak. Kalau Nggak tahan dari lama segi ya. rasa sih pasti bertahan sama 1 minggu Pak. Kalau masalah rasa Ya, ya. gitu. Nah ini mau nyari solusi, barangkali ada solusinya dari teman-teman nih yang ini kue biar awet Betul, si betul, betul. crackers-nya Ya. nggak gampang melempem gitu Pak ya. Ya, Tepennya ya, ya. gimana gitu Pak. Punten ya Pak yang melenceng gitu Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Mungkin siapa tahu di sini ada yang bisa jadi sesi diskusi Nah gitu iya, Pak. Jadi barangkali gitu Pak, diskusi saya kan nggak dari mana masukan. aja ya. Sama-sama ingin maju bersama-sama ya ikut Terima kasih, forum Pak, ini ya. juga kan gitu. Jadi selain branding juga mungkin ada hal-hal lain produksi mungkin bisa ininya. Oke, Betul. boleh Pak. Oke, terima kasih Pak Eh, Rizaldi. Oke, baik, sama-sama Pak. Nah, apakah misalnya ketika kasusnya udah jalan nih Pak Nurrahmanto kemarin juga minggu kemarin juga nanya sambil produksi gitu ya, kemarin juga kasusnya udah jalan, si produknya sistem model bisnisnya adalah masukin ke pasar-pasar gitu, jualinnya ke pasar-pasar, ingin misalnya produknya di branding, kira-kira memungkinkan nggak sih gitu. Kalau menurut saya sih sangat memungkinkan ya, tapi memang tidak usah memotong apa yang udah ada di pasar gitu, supply di pasar itu emang harus tetap jalan gitu. Ketika misalnya ini mau kita coba branding, mungkin tetap bisa sistemnya supply, tapi mungkin supply-nya adalah yang awalnya mencoba marketnya pasar, tetap jadi seorang produsen dan distributor gitu. Cuma mungkin bisa nggak kira-kira kue Gabion ini masuknya ke toko-toko kue kue yang sebenarnya pun misal ketika misalnya kue Gabion ini dimasukin ada plastik kan tetap ada kayak kertas tulisan gitunya kan Pak ya, ada nama tokonya kan gitu ya. Ada Pak, itu yang Ketika jadi masalah kan, masalahnya kan apa di pasar itu banyak juga kita kompetitor kita gitu Pak. Di saat saya mau ganti branding takutnya, nah ini apa merek apa lagi gitu, takutnya malah konsumen bingung gitu Pak. Oke. Karena ya dari mereknya apa sih Pak namanya Pak? Maaf Pak. Ya masih pakai apa sih, masih pakai ya, dulu kan kita kan namanya dadakan ya, namanya dadakan kita ikut grup UMKM ya, kita harus punya nama produk ya, akhirnya istri ya gitu, udah itu aja katanya, dapur Mama Kenji katanya, karena Dapur Mama Kenji gitu, ada basreng juga gitu. Oke, produknya berarti banyak Pak, salah satunya sih kue Gabion ini gitu ya. Ya yang jadi best seller sih emang di apa. Oke. Memang sih ini jadinya mungkin ya nggak usah, kalau menurut saya tidak usah coba diganti jadi tetap bisa makanya misalnya dapur Mama Kenji. Tapi kalau misalnya mau coba trial baru, ya Bapak coba bikin yang lebih kemasannya. Mungkin kita berbicara kemasan, tetap sistemnya distribusi, cuma banyak kemasan, cuma mungkin kita mencoba market baru aja Pak gitu. Mungkin dari pasar yang udah biasa, ya udah itu masuknya dapur Mama Kenji deh. Ini kita coba lagi yang lainnya, ini bisa nggak kita masukin ke market-market lainnya? Apakah tadi itu adakah kayak toko oleh-oleh swalayan apa yang sehari yang toko-toko kue basah gitu, marketnya ke toko-toko kue basah, ini kira-kira bisa masuk atau enggak, ataupun nanti ini dapur Mama Kenji-nya tetap namanya dapur Mama Kenji, atau mungkin si kemasannya ini kita bikin yang lebih warnanya beda gitu, misalnya dari yang warnanya di kertas print biasa
itu mungkin kita bisa ubah nih dari si tampilannya aja, nggak apa, tetap tidak mengubah secara keseluruhan, tapi ini mungkin dari bahan kertasnya ataupun tulisan kertasnya gimana, dapur Mama Kenji, mungkin ada nomor teleponnya juga, atau misalnya ada apakah mau sosial medianya atau misalnya nomor teleponnya juga bisa, itu untuk memudahkan orang untuk mengidentifikasi gitu. Oh ini ketika mereka makan dapur Mama Kenji ini, Gabiin Mama Kenji ini pas ngelihat, oh ini bisa didapatinnya di mana aja ya gitu. Mungkin dia ngelihatnya nomor telepon atau misalnya ngelihatnya Facebook atau enggak misalnya Instagramnya gitu. Itu kan jadi salah satu ketika orang udah beli nih, ketika orang udah beli dan ngerasa dibawa pulang kan dari pasar enak, terus dia misalnya ingin ngelihat oh, ini adanya di mana aja, oh jadi dia bisa tahu ngelihat ke Facebooknya ternyata oh dapur Mama Kenji ini kue Gabiannya dimasukinnya ke pasar-pasar sini gitu. Itu juga salah satu untuk orang bisa mengenali eh, produk kue Gabian Bapak ini gitu. Tapi memang ketika misalnya, nah itu salah satu untuk membantu ini gimana caranya kita bisa beda nih sama sama kompetitornya, bisa juga dari situnya. Ketika misalnya udah itu sudah dilakukan, kita coba lihat berkalanya, oh ini ada perubahan gak ya gitu. Jadi kan kita juga melakukannya ini sedikit-sedikit, Pak ya, nggak yang langsung total nih kita berubah kemasannya mau kita ubah kayak gitu gitu, kayaknya terlalu ekstrim banget menurut saya gitu. Jadinya akan takutnya merusak dari market yang udah ada. Pun kalau misalnya memang mau agak merubah lagi nih, agak merubah si kemasannya jadi yang lebih premium dan segala macamnya, berarti memang harus eh, harus dari si makanannya sendiri yang kita coba agak bikin beda kemasan premium, tapi kita masukin ke tempat jual juga, tempat jual yang lebih premium dong tentunya gitu. Kita tidak bisa sama marketnya, tapi kita produknya kita aduin ini produk kitanya. Nanti takutnya ya orang-orang jadi bingung aja gitu ketika mau coba ada branding. Ya udah coba deh marketnya kita coba agak geser, yang asal awalnya kita distribusikan tadi ke pasar, ini kita coba distribusikannya ke oleh-oleh deh gitu, yang lebih mungkin segmennya lebih bagus nih gitu, yang lebih bisa menerima eh, produk kita gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu sih Pak, kalau yang saya bisa kasih saran tuh Pak. Oke, berarti jangan seluruhnya ya Pak ya. Ini harus bertahap ya Betul, Pak ya. jangan ubah, betul betul jangan Yang lama langsung kita ubah tetap ekstrim, bawa takutnya gitu. orang jadi nggak tahu juga nih. Kita udah pertama kalau misalnya diubah keseluruhan, takutnya ngerubah harga biaya HPP lagi Pak ya, harga HPP bisa jadi naik. Misalnya Bapak jadi harga jual juga harus naik juga nih, ketika harga jual naik, aduh, ke orang pasar harga naik, oh udah sama kompetitor udah ini gitu. Jadinya kalau udah terbiasa seperti itu ya, nanti kita apa nih yang bisa kita inovasikan lagi, mulai dari produknya kita coba bedakan lagi, sama mungkin dari si kemasan juga beda lagi ya, marketnya juga tadi ini kita coba bedakan lagi gitu sama dari marketnya juga. Oke, siap. Terima kasih Pak Rizali. Itu doang paling barangkali ada yang Sama-sama masih Pak. kan Pak, untuk masalah crackersnya biar nggak cepat lembek itu seperti apa ibu-ibu mangga gitu. Caranya. Terima kasih Iya tuh, boleh tuh, Pak barangkali ada Rizali. yang tahu. Sama-sama Pak. Berarti sehari ya, baik ini bagus. Gimana gua untuk Oh boleh itu pasar.
Boleh Ibu Santi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mas. Waalaikumsalam Ibu, malam Ibu. Iya, saya cuma mau tanya aja. Ya, aduh, sekedar branding tadi. Yang saya mau tanya gitu, gimana cara kita supaya tahu segmentasi pasar di luar daerah? Terus, ya istilahnya dari Lampung kan otomatis sih sudah tahu kompetitor dan sebagainya ya. Ya, Tapi kan kalau di luar daerah tuh kan kompetitornya terlalu banyak ya. Sehingga kita betul. itu kayaknya udah ngeri duluan kan. Yang apalagi dengan harga yang udah ancur-ancuran gitu loh kan Mas ya. Ya, Harga mereka udah kayaknya udah luar biasa ya karena sementara kita sendiri di Bandar Lampung sendiri khusus saya HPP saya pun mau harga bawang itu naik saya no problem, mau harga bawang itu murah alhamdulillah gitu loh kan. Berarti karena memang HPP yang saya buat tuh di angka yang aman dengan tingkat di atas rata-rata karena mengingat harga bawang tuh lagi seperti halnya dengan cabai naik turun ya. kan. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, apalagi sekarang kan di Lampung memang terlalu banyak memang UMKM ini terlalu dimanja dengan banyaknya bajar-bajar ya. Apalagi kita di UMKM di Lampung ini terlalu banyak binaan setiap dinas banyak yang mau bina gitu loh istilahnya kan. Nah, apalagi terutama kalau saya emang salah satunya bukan saya memang binaan dari Bank Indonesia yang tanggal 12 nanti kita ada Lampung Begawi ya di Mall City. Nah, kebetulan tuh orang dari luar terus saya mau naikin branding saya tuh ya kan. Jadi saya mau buat selama ini kan kemasan saya kemasan yang udah premium lah istilahnya dalam bentuk botol. Saya kepengen buat kemasan yang ekonomis dengan bentuk standing pouch ya. Tapi yang udah saya kemasan udah packagingnya udah ini deh. Nah itu yang mau saya ini. Jadi untuk strategi saya kira-kira dari buyer-buyer dari luar tuh mau minat nggak gitu dengan produk kita gitu kan? Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh seperti itu tadi. Jadi gimana caranya kita tahu tuh strateginya tuh seperti apa nih sama mereka? Apakah kita memang menurunkan harganya atau ya apalah gitu loh Mas supaya kita naik gitu branding kita bisa dibuka. Apalagi dengan mereka lihat seorang Iren itu kan pemikiran audiens itu adalah memang ada sebagian orang yang berpikiran adalah kue ya, tapi ternyata ada sebagian orang yang tahu oh bukan itu bawang goreng gitu loh. Itu bawang goreng yang enak gitu. Karena selama ini saya juga belum punya tagline kan. Nah, jadi mereka juga saya berbuat tagline. Nah, itu yang lagi saya pikirkan tuh Mas. Apa perlu tuh kita adain tagline gitu loh. Nah, gitu aja Mas. Ya. Betul. Siap Ibu. Bentar Ibu ya, bawang goreng. Nah, berarti ketika misalnya gimana caranya kita misalnya di kota kita udah oke nih, kita udah bisa ada kekuatan lah di kota kita, tapi kita belum cobain ke kota lain ya. Gimana caranya kita bisa main nih sampai ke kota lain, ngelihat juga pasti permainan di kota lain udah ada pemain-pemainnya yang lebih besar, bahkan harganya mungkin lebih murah gitu ya. Iya, betul. Yang tetap yang bisa dibawakan sih mungkin pertama dari value sih Bu ya. Dari value dari yang bawang goreng Ibu Iren ini adalah misalnya tadi mengejar premiumnya gitu. Ketika kita ngomongin pasar premium, pasti kan di dalam bawang goreng premium, pasti kan di dalamnya juga ada misalnya itu pembuatan dari bawangnya, dari minyaknya, itu yang harus kita komunikasikan biar orang-orang tahu yakin itu premium. Ketika itu memang premium, ya kita pun mencari segmen pasarnya pun sebisa mungkin ya segmen pasar yang emang kita harganya tuh bisa masuk gitu. Jadi kita juga nggak bisa, kita mau ngejarnya jadi ke harga pasar, kita masuk keluar kota, tapi kita bersaing dengan harga pasar susah dong.
pasti kita harus mencari segmen mana nih yang sekiranya ini bisa kita sasar gitu. Apakah kalau misalnya pun masukinnya ke toko-toko oleh-oleh atau misalnya ke toko-toko yang bisa masuk, ini pun emang udah ada kelasnya ini emang emang bagus gitu, emang kelasnya itu bagus. Si tokonya tersebut itu toko yang bagus juga gitu, yang bisa representatif, apalagi kan dengan kemasan yang tadi udah bagus, semuanya udah bagus, harus tempat jualnya pun harus tempat jual yang bagus dong gitu Bu ya. Kita nggak bisa barangnya bagus, ini bagus, kita jual ke tempat yang ecek-ecek atau misalnya yang katakan yang mungkin pasar yang emang udah ada pemain pasarnya yang murah-murah ya susah pasti gitu untuk bersaingnya. Itu sih paling mungkin salah satunya kita bisa mencari segmennya mana kira-kira tempat yang mungkin bisa jadi mendistribusikan produk kita dengan segmentasi kita yang tanpa mengurangi si value dari bawang goreng yang ibu punya gitu. Salah satu mungkin kalau saya bisa berikan contoh tadi itu misalnya cari cari kerjasama emang toko bentuknya toko kita coba kasih sampel aja kira-kira ini bisa masuk nggak nih bawang goreng dengan harga segini dengan portofolio yang ibu berikan ini penjualnya segini kira-kira dengan kita kerjasama harga segini ini bisa masuk atau enggak gitu ataupun yang langsung menggunakan via bazar-bazar tadi gitu Bu ya via bazar melakukan bazar-bazar ada orang luar kota ya dikasih kontaknya juga, kasih ininya juga. Kalau misalnya memang mau beli lagi bisa ke sini ya, kita bisa pengiriman ke seluruh kota gitu. Kita bisa pengiriman ke seluruh Indonesia, misalnya katakanlah seperti itu. Jadi jangan lupa juga berarti sih sosial medianya juga bermain, WhatsApp-nya juga bermain nih WhatsApp-nya untuk orang-orang yang udah nge-save foto kontak-kontak ibu bisa juga di-share-share juga nih produk-produk ibunya juga ataupun misalnya bermain di sosial media ataupun di marketplace-nya juga gitu. Marketplace-nya juga dikencengin lagi gitu. Oh ini kita bawang goreng premium, makanya harganya juga segini. Kita tadi itu kita berikan value yang bagus gitu. Ditambah lagi juga memang ketika experience-nya orang-orang bagus, pasti mereka ngomen bagus, pasti nanti mereka pun ya bakal bakal merekomendasikan ke orang lain gitu ataupun jadinya orang-orang loyal gitu dengan produk ibu gitu. Itu sih mungkin Bu untuk kalau misalnya kita coba ke produk lain emang kita harus riset sih Bu mau nggak mau misalnya ini di Bandung ya antara risetnya kalau tadi Ibu misalnya ada dari BI coba aja misalnya ditanya ini kalau misalnya ada bazar di luar kota apakah memungkinkan nggak ya dan ataupun misalnya kita bisa nggak ya kita minta market riset di sana ini untuk pemain bawang goreng yang harganya segini kira-kira ini bisa masuknya kemana ya gitu. Mungkin dari BI harusnya ada rekanan-rekanan yang bisa ada memberikan ininya juga mungkin ya gitu. Cuma emang harus mau tidak mau ya kita yang harus riset sendiri nih. Oh ini udah ada pasar pemainnya belum? Kalau misalnya belum ada, ya udah deh kita aja yang coba mainnya gitu. Oke Mas, oke. Makasih deh atas sarannya. Sama-sama Ibu. Jalannya aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Malam. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Semoga bisa jawab ya Bu. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah semua ya Pak. Sudah. Sudah cukup. Ya, siap. Ya, Kalau baik. begitu sebelum saya tutup apa ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Gimana Mas? Sebelum saya tutup apa ada yang ingin disampaikan dulu Mas? Oh Pada iya. para Pokoknya semangat Bapak Ibu semuanya ya kita sama-sama pejuang UMKM usaha mikro tentu banyak sekali tantangan dan rintangan juga ya dalam berjalan proses bisnis. Mungkin nanti kita juga bisa sharing-sharing terkait branding, mungkin terkait ya di luar mungkin minggu depan kita bisa bahas ya terkait selain misalnya branding, terkait sales ataupun yang lain-lain ya bolehlah kita bahas
Karena sama-sama kita memajukan usaha mikro gitu dari tempat, walaupun kita berbeda wilayah, berbeda jenis produknya juga gitu ya, tapi dengan kebersamaan dan juga relasi gini juga, jadi menambah relasi-relasi baru Bapak Ibu semua juga. Semoga kita semua sama-sama diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan di bisnis kita semuanya. Mungkin itu aja sih Mas yang bisa saya sampaikan. Baik, Sebenarnya. terima kasih Mas Rizal untuk kata. Kalau gitu, izin saya untuk pertemuan kedua ini diterapkan. Semoga kayak tadi disampaikan, dari cerita nyontor itu saya tutup untuk di minggu kedua ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semuanya.